Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. How's it going? In this video, we're gonna learn about expressing gratitude and apology. Are you ready to rock and roll? Let's get started. Okay everybody, materi kita sekali lagi adalah tentang expressing gratitude and apology atau mengungkapkan terima kasih dan meminta maaf. Ini adalah materi kelas 7 SMP Bahasa Inggris semester ganjil. Nah, lalu apa saja sih expressions of gratitude itu? Baik, yang pertama di sini Mr. K sudah memberikan situasi ya, contoh dari situasinya di sini. Misalkan your friend buys you a glass of iced tea in the canteen. Lalu apa sih yang bisa kalian ucapkan ya? Kalian ungkapkan untuk berterima kasih karena teman kalian sudah membelikan kalian segelas teh di kantin ya. Tentu saja yang pertama yang bisa kita ucapkan di sini adalah thank you. Nah, ini adalah ungkapan yang paling umum ya, yang mungkin sudah sering kalian gunakan untuk mengungkapkan ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris. Thank you. Nah, cukup mudah ya. Kemudian yang kedua yang lebih simpel daripada thank you, ini tanpa you, langsung thanks. Jadi ada akhiran S-nya ya. Ini berarti terima kasih banyak ya. Thanks gitu. Thanks Rudy, misalnya yang memberikan Rudy. Thanks Rudy for buying me a glass of iced tea. Itu misalnya ya. Kemudian ada ungkapan yang ketiga di sini adalah thanks a lot. Thanks a lot ini artinya terima kasih banyak. Ya. Thanks a bunch. Kemudian yang terakhir adalah thanks so much. Ini juga artinya adalah terima kasih banyak. Nah, tinggal kalian pilih. Ini adalah ungkapan yang cukup casual ya, yang bisa kalian gunakan ya dengan teman kalian ya, sehari-hari ya, dengan orang yang sudah kalian kenal. This is really good ya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sangat mudah ya. Tinggal kalian pilih mau gunakannya mana. Bisa thank you, thanks, thanks a lot, thanks a bunch, atau thanks so much. Oke. Baik, kita masuk ke ungkapan yang berikutnya. Ini Mr. K sudah memberikan situasi juga. Your classmates wish you happy birthday and celebrate it. Ya, jadi ada teman-teman sekelas kamu di sini yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kamu, terus merayakan ya. Misalkan kamu seperti di kelas ya, tiba-tiba dapat surprise dari teman-teman sekelas, bawa kue ulang tahun, kemudian bernyanyi happy birthday untuk kamu, merayakan ulang tahun buat kamu gitu ya. Ini apa sih yang bisa kalian ucapkan? Ya, ini lebih advance ya. Jadi you could say di sini I really appreciate this. I really appreciate this. Nah, ini lebih lebih tinggi gitu ya. Ungkapan terima kasih ketimbang yang tadi I really appreciate this. Jadi menggunakan kata appreciate, menggunakan kata kerja appreciate, sangat menghargai ya, sangat mengapresiasi. Artinya di sini juga mengungkapkan rasa terima kasih. Kemudian ada yang kedua, oh you shouldn't have. Misalkan tadi kan teman kamu memberikan birthday wish, kemudian kamu seperti surprise, oh I really surprised. You shouldn't have. Kamu seharusnya tidak perlu repot-repot kayak gini ya, ngerayain ya, bawa kue ulang tahun kepada saya gitu. So kalian bisa pilih ini untuk mengungkapkan terima kasih yang lebih gitu ya. I really appreciate this, atau you shouldn't have gitu. Oke, itu adalah ragam yang kedua. Kemudian ini adalah ungkapan terima kasih yang sifatnya adalah formal ya, formal situation. Ini bisa kalian gunakan dalam juga ragam bahasa tulis ya. Misalkan kalian sedang membuat surat-surat resmi ya. Kemudian juga misalkan kalian sedang memberikan sebuah speech ya, sambutan atau pidato dalam bahasa Inggris, kalian bisa memilih untuk menggunakan ungkapan yang seperti ini. Yang pertama di sini I'm so grateful for. I'm so grateful for.
Nah, ini bisa diikuti dengan apa namanya? Terima kasih karena apa gitu. I'm so grateful for your kindness. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu gitu ya. Kemudian yang kedua, I'm so thankful for, misalkan. Nah, ini bisa juga diikuti dengan kata kerja dengan ditambahkan akhiran ing atau ing ya. Jadi menggunakan simple present verb ya, verb pertama kemudian ditambahkan akhiran ing ya, verb ing. Contohnya, I'm so thankful for helping me ya, for helping me. Saya sangat terima kasih ya karena membantu aku. Tentu saja ini dengan lawan bicara kita ya. Kita berterima kasih karena lawan bicara kita telah membantu kita gitu. Kemudian yang ketiga ada many thanks for. Nah, bisa langsung diikuti dengan apa namanya kata benda ya, atau tadi um, verb ditambahkan akhiran ing. Many thanks for your help. Many thanks for helping me gitu. Jadi perbedaannya di situ ya. Oke, ini adalah ragam ungkapan dalam situasi yang formal. Next, lalu bagaimana sih cara merespon ya, cara menanggapi apabila ada orang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kalian? Yang pertama di sini ada you're welcome. You're welcome. Ini cukup apa namanya familiar ya, sering kita gunakan. Kemudian don't mention it. Don't mention it. Gitu. Kemudian ada not at all. Artinya ya ini sama sekali tidak merepotkan. Don't mention it ya. You not at all. Ya. Bantuan kecil gitu ya mungkin ya. Jadi tidak sama sekali merepotkan. No worries, tenang aja gitu ya. Santai gitu mungkin bahasa kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada sure, no problem. Sure, no problem gitu ya. Ataupun bisa langsung no problem. No problem. Boleh pakai sure untuk meyakinkan. Sure, tenang aja, nggak masalah gitu ya. Yakin aja, nggak masalah. Maksudnya meyakinkan bahwa ini tidak merepotkan sama sekali. Kemudian ada my pleasure. Nah, my pleasure ini artinya adalah dengan senang hati. Ya, bahwa kita sudah membantu, tentu saja kita mengucapkan dengan senang hati juga untuk membantu kamu. My pleasure. Selain my pleasure ini juga bisa kita gunakan ungkapan yang lain cukup dengan pleasure. Tidak perlu pakai my. Pleasure atau it's a pleasure. That's a pleasure. Boleh. Ya, jadi my pleasure ini bisa pleasure atau that's a pleasure atau it's a pleasure juga boleh. Nah, dan yang terakhir ini ada it was nothing. It was nothing. Bukan apa-apa gitu ya. Santai saja gitu. So, apa yang kita berikan bantuan itu hanya sifatnya kecil ya, tidak sama sekali merepotkan. So, it was nothing. Ya. Bukan apa-apa gitu ya. So, seperti itu untuk merespon. Tentu saja masih banyak respon-respon yang lain yang bisa kalian gunakan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Silakan kalian cari di literatur yang lain atau sumber-sumber yang lain ya. Baik, ini ada contoh dialognya ya. Ini ada dua perempuan ya. Yang pertama di sini, thanks a lot for keeping my cat when I was sick. Terima kasih banyak telah menjaga kucingku ketika aku sakit. Kemudian dijawab oleh temannya, it was nothing gitu ya. Ya, karena mungkin merawat kucing biasa aja ya, cuma apa namanya dijaga di rumah, kemudian kasih makan, jadi bukan hal yang berat gitu ya. Jadi cukup dijawab dengan it was nothing gitu ya. Oke, itu adalah contoh dialognya. Untuk expressing gratitude, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang expressing apology atau expressions of apologizing. Nah, ungkapan-ungkapannya apa saja sih dari ungkapan meminta maaf ini? Nah, meminta maaf ini, to apologize, you could say sorry. Ya, jadi untuk meminta maaf yang biasa kita gunakan adalah sorry. Kemudian yang kedua di sini ada I'm sorry yang menggunakan saya. Saya meminta maaf. I'm sorry. Kemudian ada yang juga lebih panjang di sini, mungkin kesalahannya cukup apa namanya besar ya.
Jadi lebih seperti memohon, please accept my apology. Please ada kata mohon di sini. So, mungkin lebih besar kesalahannya. Kemudian di sini ada sorry. Kemudian di sana I apologize. I do. Ini I apologize juga bisa ditambahkan dengan do. Ya. I do apologize. Nah, I do apologize ini do ini berfungsi sebagai maknanya adalah saya sangat meminta maaf ya. I do apologize ya. Kemudian selanjutnya ada please forgive me ya. Tolong maafkan aku gitu ya. Please forgive me. Oke. Okay? Nah, selanjutnya di sini ada cara untuk meresponnya. Nah, to respond someone apologize to you, you could say yang pertama adalah never mind. Ya. Udah nggak usah dipikirin, santai aja gitu ya. Never mind mungkin seperti itu. Kemudian that's all right. Udah nggak apa-apa. Pokoknya baik-baik saja gitu. Kemudian ada don't worry about it. Don't worry about it. Udah nggak usah takut, nggak usah kepikiran gitu. Don't worry, jangan cemas gitu ya. Jangan mencemaskan hal itu gitu ya. Kemudian no problem. No problem. Artinya apa? Tidak masalah. Kemudian ada it's okay. It's okay. Ya, oke-oke aja gitu ya. Kemudian it doesn't matter. Itu bukan suatu masalah. Sama seperti no problem itu. It doesn't matter. Kemudian tadi forget it. Udah lupain aja gitu. Jadi setelah ada masalah itu forget it. Udah nggak usah dipikirin, lupain aja gitu. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan untuk meresponnya. Apabila ada seorang mengungkapkan permintaan maaf kepada kalian ya. Nah, ada contoh kalian bisa kembangkan di referensi yang lain, oke? Baik. Di sini ada contoh dialognya yaitu I do apologize for breaking your glasses. I do apologize for breaking your glasses. Aku sangat meminta maaf telah mematahkan kacamatamu ya. Forget it. Udah lupain aja. Aku bisa membelinya lagi gitu mungkin ya. Nah, that's all for discussing these expressions, okay? Ungkapan terima kasih dan juga ungkapan meminta maaf, ya. Expressions of gratitude and expression of apology. So, if you have any questions, you may actually ask me, yeah, through comment section, okay? And don't worry, and sorry, don't forget to subscribe to this channel, Mr. Ruki, okay? See you in the next lesson. Have a nice day, everybody, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.